sobat kepo sekalian. Dan kali ini kita bakal menghadirkan narasumber yaitu ahli cagar budaya Provinsi Sumatera Utara yang bakal ngobrol bersama Buya Poli tentunya sebagai narasumber kita di channel Mau Tahu Ya. Dan apa yang bakal diobrolin langsung aja kita undang Ya, langsung kita panggilin ya. Tetap di channel Mau Tahu Ya. Mendapat kunjungan terhormat dan sangat membanggakan dari dua orang pakar dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara Medan yang kebetulan menyiapkan dirinya untuk kita ajak dengan bincang. Yang pertama saya perkenalkan baju merah ini Bapak Dr. Supretno Embung. Beliau adalah Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Sumatera Utara (TACB) Sumatera Utara dan sekaligus sebagai arkeolog, pakar arkeolog dari FIPUSU. Kemudian yang sebelahnya bagi kotak-kotak ini kayaknya sama kita sudah familiar betul ini. Karena Bapak ini adalah Dr. Andus Edi Sumarno Embung. Beliau Ketua Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara Medan. Karena bagaimanapun sejarah itu tidak cuma kata orang tua, karena sejarah itu adalah ilmu. Ilmu itu membutuhkan semacam kajian-kajian yang berdasarkan fakta, data, dan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang kita buka nih pembicaraan dengan pertama sekali sama Dr. Supretno. Pak Dokter, ada satu hal yang ingin kami ketahui, terutama pemirsa mungkin, bagaimana sebenarnya hubungan antara sejarah di satu sisi dengan arkeologis di satu sisi lain? Bisa diterangkan Pak Dokter? Sejarah dan arkeologi ini sebetulnya kalau bahasa kita seperti keluarga ini bersaudara. Kalau itu saudara tua, arkeologi saudara tua ya? Satu yang muda. Bisa saudara. Konteksnya apa dalam ilmu pengetahuan dan nanti kepada masalahnya. Kalau sejarah itu kan dia tadi adalah semuanya ini. Jadi harus berdasarkan fakta. Jadi mereka menjawab sebuah kajian dan punya metode. Ada metodenya. Ada metode, jadi tidak boleh sembarangan. Kata orang dalam sejarah bukti itu bisa ada yang tulis, isi, bukti, juga bukti bisa. Nah, tertulis bisa harus digunakan semuanya. Ini kadang ada hikayat yang masih tidak bisa. Ada wawancara, ada teori, ada ini harus dipakai semua. Tidak boleh ada kata orang dulu. Dan semuanya sebelum dilakukan dijadikan bahan penulisan harus dibuat diverifikasi bahasa. Verifikasi. Betul tahu lah. Kalau wawancara kata betul nggak ada tadi. Bukti tertulis asli kabar betul nggak? Asli nggak? Ada asli palsu kan? Gitu. Berarti bukti-bukti sejarah itu bisa jadi palsu atau bisa tidak? Iya, jadi tidak boleh langsung digunakan. Itulah ilmu tadi, itu tidak boleh. Apalagi cuma satu sumber. Iya.
kata orang menurut mimpi jangan. Jadi sejarah tidak menerima misalnya mimpi. Tidak bisa, kita membuktikan dia. Hikayat sendiri harus dikaji. Bukan berarti kita menolak itu warisan leluhur kita sebagai, tapi harus diuji, dirasionalkan dengan sumber-sumber lain. Bahasa sejarah itu kan cross check. Nah, di situ kaitannya dengan arkeologi jadi sama, tapi arkeologi itu lebih khusus, Lebih spesifik. ya. Contohnya Pak Dokter. Ya, dia sendiri menggali peradaban dengan menemukan bukti yang baru yang belum dijamah orang. Misalnya di ekskavasi, kalau kata hari-hari mungkin ini bukan korek, gali ekskavasi nanti. Ekskavasi. Bahkan seperti sokok juga ada aturan konsentrasi bahwa dilihat lagi ya aplikasi tanahnya semua serba tekun dan tidak boleh sembarangan. Artinya ilmu arkeologi adalah ilmu membutuhkan. Jelas kalau nggak usah jadi arkeolog. Jalan juga. Ya, membutuhkan ketekunan. Sabar, serius. Sabar. Nggak sabar jangan. Jadi kalau jadi sejarawan atau arkeolog kalau nggak sabar nggak usah. Betul. Nanti kayak dibilang. Jadi arkeolog itu fokusnya dia mencari sumber bahan yang belum ditemukan orang. Karena ada ekskavasi. Baru dia buat deskripsi, dia buat laporan. Dia lebih pada gambaran ciri-ciri sampai detail apa namanya warna benda itu, misalnya warna tulang, beratnya, letaknya di mana, koordinatnya apa, itu lebih spesifik ya. Nah sejarah itu pada narasi menggabungkan beberapa fakta, apakah yang fakta didapat dari arkeologi dan lain-lain diramu jadikan narasi yang masuk akal, logik, faktual. Jadi narasi itu harus masuk akal. Ada logikanya juga, tapi didukung fakta. Nah, tadi tidak asal-asalan. Nah, jadi secara singkatnya begitu. Jadi hubungan sejarah dan arkeologi dekat sekali. Artinya kesimpulan saya sementara bahwa sebenarnya para sejarawan itu sangat membutuhkan para arkeolog untuk membangun narasi sejarah. Orang melihat sejarah itu sesuatu yang datar saja, nggak menarik. Kemudian banyak orang melihat bahwa itu kan masa lalu. Nah, sekarang ini ada semacam semangat bahwa sejarah itu harus menarik, kemudian diminati orang. Dan itu memang sebenarnya membutuhkan kemampuan. Kira-kira tadi macam mana tuh membangun sejarah supaya diminati orang? Ya, memang begitu ya. Karena menulis sejarah itu kita lihat juga audiensnya. Jadi kalau misalnya untuk kalangan akademik pasti ditulis dengan lebih ilmiah, bahasanya lebih ilmiah. Kalau untuk misalnya nanti hasil penelitian itu digunakan untuk buku-buku anak-anak sekolah, nanti disesuaikan bahasanya supaya menarik. Atau mungkin dengan cara yang lain. Ada beberapa mungkin contoh-contoh seperti saya nggak bisa memberikan contoh yang real, tapi bagaimana kemudian itu menjadi viral. Dikaitkan aja dengan misalnya pembuatan film tertentu, tapi tempat syutingnya itu di lokasi sejarah. Jadi kalau anak-anak sekarang misalnya anak milenial ini kalau suruh baca sejarah itu malas. Tapi kalau dia dikemas dengan bentuk visual, gitu ya, atau audio visual, itu akan lebih mudah dipahami. Jadi artinya dia akan memunculkan pertanyaan sendiri nanti ketika misalnya buat satu film di tempat yang memang sejarah. Iya, justru nanti dia sendiri, gitu. Justru dia sendiri yang akan mencari. Sekarang kan medianya gampang. Ini ada syuting misalnya di Jogja di Kraton. Dia tinggal buka aja Kraton. Jadi bagaimana itu dimanfaatkan tergantung pada audiensnya siapa. Tujuan kita kalau YouTuber ini kan misalnya di YouTube itu kan kalangan penghiburan. Nah, bagaimana itu jangan pula disampaikan secara akademik. Wah itu bingung gitu. Sama tadi arkeologi misalnya ditulis mereka batu ini begini modelnya jenisnya ini kalau sekian itu nggak ada artinya. Itu katakan konsumsinya orang ilmu arkeolog.
tapi untuk masyarakat, untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan pelestarian nilai-nilai misalkan, atau kemudian ketertarikan, soalnya sekarang juga bisnis ya kan, perusahaan itu harus dikemas sesuai dengan kebutuhannya. Baik, sahabat Kepo dan Buya Polik, sudah cukup panjang obrolan kita dan tentunya ini sangat berharga dan pengalaman yang luar biasa juga, terutama buat kami yang mulai tertarik dan ingin concern, walaupun mungkin secara akademik nggak punya basic, tapi paling tidak bisa berbuat untuk orang lebih tinggi dan memperkenalkan ke generasi berikutnya bahwa lebih tinggi ini kaya akan sejarah, ditambah dengan tips dan ilmu dari bapak berdua, itu sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Mungkin di lain waktu kita akan ajar. Pasti harus mau ya Pak. Dan hari ini kita akan menyusuri 2 makam tua untuk mengajak dokter dan Pak Umar. Kita lihat itu dan sebagai referensi mungkin bagi beliau berdua. Oke. Baik sahabat Kepo, itu dia obrolan kita. Terima kasih banyak dan terus tonton channel Mau Tahu ya. Jadi rata-rata tipe batu nisan itu dari dulu begitu Pak. Tapi dia segi 8 atau segi 9. Ada segi 4 itu. Segi 4 kayaknya udah jarang sekarang ini. Makam ini lebih tua dari Bandar Kajung kayaknya. Kalau ini. Nampaknya. Enggak jelas lagi biasa. Kapur bisa. Kapur. Seperti itu dia tekniknya. Jadi diusap kapur, bersihkan. Cuman kalau nanti kita mau betul riset, saya pun kan nggak begitu ahli kalau untuk baca. Ada pakarnya yang selalu saya pakai, itu alumni Lydia. Yang udah kami bawa ke Barus juga. Gampangnya pakai kapur gini ada. Tahu ya, jadi orang Aceh. Dari mana kita mengetahui ini makam Nyai Belanda? Informasinya? Dari turun-temurun. Oh, turun-temurun. Tapi melihat batunya, batu baru. Dulu sini ada pohon durian yang besar kan. Di Kelambui Kuning dulu Bu katanya. Enggak. Ini dulu ya. Ada bang nih. Hah? Ini pecahan lambu ya. Iya. Oh iya ini Kelambunya. Jadi dulu ini informasinya Kayak orang ayah dulu lah, saya bilang. Kan makamnya baru ada. kayaknya. Enggak ada. Nisan. Misalnya Itu soalnya juga jelek gitu ya. cacat bisa baru. Tapi dari sini kita melihat kalau dari tipenya memang bangunan makamnya Tulisannya. seperti ini orang penting. Oh iya, orang penting. Iyalah, orang nggak penting diginikan. Bambu lagi sih. Betul. Yang paling jauh di kawasan ini. Dia dibangun dengan teknologi kearifan lokal tuh dicor semen, tapi kemudian dimasukkan semacam pipa kecil, yang kemudian dimasukkan mesin menyaring kan, kemudian air itu sampai sekarang nggak ada yang nggak kotor. Padahal sekitar sini itu semua udah keruh berbau, tapi itu enggak. Dan sampai hari ini air ini masih bisa dipakai sebagai apa? Udah ratusan tahun. Kira-kira awal pemakaman itu kan dekat masjid. Kita mau nih, awal pemakaman itu masjid. Berarti dekat ke masjid dulu dia ditanam, enggak langsung diujuk-ujuk kan? Ada nggak dokumennya Pak? Terdokumentasi nggak sebelum itu? Waktu pemindahan Dan foto pernah. ada fotonya, cuma tadi mana ya, Bang? Mana Pak, Bang? Foto pemindah itu. Cari-cari kemarin itu. Sekarang yang di sini kan dipindah. Ya. Ke mana? Bandar Sakti. Ada makam. Ada. Ada nisan-nisannya masih ada yang tersisa. Tapi ada lama. Kayak bentuknya tak pipih juga seperti yang sana. Sekarang gini, ini kan kita bicara bukti ya. Ya. Di sini udah nggak ada. Ya. Ada masjid juga masih kompetisi tahun berapa. Ya. Kita merujuk makam tadi yang disebut 45. Itu dari mana? Pindahan dari sini. Enggak tertulis. Nisan angkanya tertulis di nisan itu. Di nisan lama itu tertulis. Misalnya di mana sekarang? Ya udah. Enggak. Yang memindahkan dari belakang masjid raya kan, saya lagi ngorek dulu bertiga. Cuman kawan kita udah pada meninggal, udah tua kan. Banyak yang dibawa kemari Pak. Ada 6 nggak salah. Inilah dia Pak Dokter yang masih tersisa. Ini kan dari sini sampai sini ada air batasnya ini. Ini dia. kemari ada 3. Dari sini kemari ada 3.
Tapi yang lain-lain itu kan batunya nggak ada. Nah, jadi ini tinggal satu. Cuman ini yang ada nisannya, sama ini yang ada nisannya. Yang lain nggak ada. Ini yang udah nggak lagi. Ini aslinya. Oh, ini asli. Ini aslinya. Ini masih utuh. Nah, ini masih utuh. Itu yang masih utuh. Tahun 1845. 1845 ini dia. Tapi ini mungkin lebih tua kan? Kalau yang sebagian itu kan dia nggak ada nisannya. Ini ada tulisannya. Ada. Pak Nur Hadi namanya Pak? Ini Jenal Kumala. Oh, Jenal Kumala. Ini Foto lah, dipoto. ini nisan aslinya ini dibawa dari belakang Masjid Raya itu. Oke Sobat Kepo, sekarang bersama kita adalah Bapak pemindah makam yang tercatat di nisan adalah 1845. Bayangkan, 100 tahun sebelum Indonesia merdeka sudah ada makam. Sekarang kita tanya kepada Bapak bagaimana tentang makam tersebut. Ya, makam ini pada saat itu kami pindahkan dari belakang Masjid Raya Tebing Tinggi pada tahun lebih kurang 2014 gitu. 2014 gitu. Kami pindahkan ke sinilah ke kuburan Jalan KF Tandian lingkungan 4 Kelurahan Bandar Utama. Bisa dijelaskan prosesnya Pak, singkat Pak. Proses pembongkarannya itu pada waktu itu sebelum dibongkar kami mengadakan doa selamatan. Setelah doa selamatan kami bongkar. Setelah dibongkar dibawalah kemari dan dikebumikan secara Islam dan didoai dengan Pak Bilal. Menggunakan apa angkatnya, Pak? Menggunakan kain kapan, mengangkatnya kami menggunakan betor. Oh, beca. Bukan pakai ambulan atau apa? Enggak. Kami membawa pakai beca. Sampai sekarang ada nggak keluarganya Pak yang mengunjungi ini Pak? Yang Jenal Kumala ini lebih kurang 7 tahun yang lalu ada keluarga datang kemari jarah dan memasang galang air putih ini. Oh. Keluarga Jenal Kumala. Dari mana Pak kira-kira keluarganya Pak? Dari Medan. Dari Medan. Iya. Dan satu lagi Pak, ketika waktu pas dibongkar seperti apa kondisinya Pak? Kondisinya sudah nggak ada apa-apa, hanya tanah. Kita mengambil simbolnya saja dari tanah kepala, perut dan kaki. Artinya sudah menyatu dengan tanah ya? Sudah menyatu dengan tanah. Itulah kita ambil pada waktu pemindahan itu. Dan kemari di kafan baru lagi? Dikafani kembali seperti kita menanam layaknya mayat baru gitu. Oke sobat, kenapa ini kita angkat? Karena bisa jadi ini merupakan salah satu titik awal dari peradaban di Kota Tebing Tinggi. Bayangkan makamnya sudah tua banget. Oke? Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Dua itu Tanjung Si Bunga-Bunga namanya, Tanjung Marula, di lebih hilir. Yang ketiga itu dia naik turun lagi ke bawah ke Bandar Khalifah. Jadi Bandar Khalifah itu dulu pernah menjadi ibu kota Khalifah yang Pagurawan. Pagurawan. Nah, disitulah makam Datuk Bin Pangeran dulu. Baru kemudian pindah ke Bulian. Dari Bulian pindahlah ke Bandar Sakti. Terakhir Bandar Sakti. Bandar Sakti. Yang mana tadi? Yang tadi. Tapi dia istananya ada berjarak beberapa kilometer dari situ. Nah, kita melihat di antara semua nisan paling tua itu ini. Tanahnya Pada saat masih anak-anak. namanya Bulian. Tanah Bulian. Sekarang nggak ada lagi ya? Anak-anak, jalan-jalan ini Kita jalanan saya. hari ini sebetulnya udah fokus. Yang mau kita cari itu udah fokus. Sudah dapat nampak lah ya. Untuk menjustifikasi tentang sebuah kota itu udah ada sebelum Belanda. Itu dia penting. Itu dulu ya. Apa itu? Ya sebuah ibu negeri kerajaan Bulian apa? Yang terbuat saya dapat yang ada buktinya. Kalau ini ada bukti Genteng-genteng doang ya? masjidnya masih ada walaupun udah berubah. Ya posisi sudah ada. Malah yang aneh di kawasan Gemeente itu tidak ada masjid ya. Nggak ada gereja. Tinggal di kerajaan Padang yang tadi. Iya. Bagian dari Yang ini Bulian. Kerajaan Padang juga kan? Padang juga ada. Padang Bulian lah. Orang di dalam apa memori orang-orang Sebalung untuk perang Padang Bulian di sini. Namanya Padang Bulian 1, Padang Bulian 2. Kalau di sini kan menyebutnya Perang Padang 1-2. Nggak ada tebing. Kalau Belanda menyebutnya Batak Orlok. Iya. Tapi ini sekarang masuk kawasan kota Tebing. Cuman ini tidak kawasan Gemeente itu. Ya, tidak. Just itu. Itu makanya saya bilang penulisan sejarah itu dituliskan di wilayah yang sekarang ini kita lihat menjadi bagian
kota Itu lagi ya? Itu Nah, dia. jadi ini termasuk. Cuman dia tidak di Kemenko Keting. Tapi ini sekarang bagiannya. Yang kita carilah yang tertua. Apalagi kita menolak Demente. Itu udah jelas.